Halo Bedikers. Global Firepower atau GFP baru saja merilis daftar militer terkuat dunia untuk 140 negara pada tahun 2021. Jumlah personil tentara hingga alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi tolak ukur GFP untuk menghitung kekuatan militer suatu negara. Hasilnya, Rusia menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat yang menempati urutan teratas. Lantas, seperti apa kira-kira kekuatan militer Rusia sampai bisa menempati peringkat 2 dunia? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bongkar. Kamu pasti nggak asing dengan negara Rusia. Soalnya salah satu ketenaran dari negara ini adalah sejarah panjangnya dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua dengan kecanggihan pertahanan militernya. Dari data GFP tahun ini saja, negeri beruang putih memiliki 13.000 unit tank, 27.000 unit kendaraan lapis baja, 6.500 unit artileri swagerak, 4.465 unit artileri derek, dan 3.860 proyektor roket. Semua alutsista ini terdiri dari berbagai jenis dan tipe yang rata-rata diproduksi dalam negeri. Nah, dari deretan alutsista ini terselip sejumlah kendaraan tempur militer yang sangat mematikan. Salah satunya T-90M generasi ketiga yang diakui skala global. Bagaimana tidak, tank dengan bobot 46,5 ton ini diklaim paling modern di Angkatan Darat dan Marinir Rusia. Berbagai macam teknologi dan senjata mematikan pun digunakan tank yang mulai dioperasikan Angkatan Darat Rusia sejak April 2020 ini. Sebagai tank hasil pengembangan dari pendahulunya, T-72BM, T-90M, dibuat lebih cepat dengan mesin terbaru berjenis V84MS 12 silinder berbahan bakar diesel. Kecepatan yang mampu dihasilkan sebesar 60 km per jam. Tank ini turut menawarkan perlindungan terhadap peluru anti kendali atau ATMG dengan cara yang lebih efisien, sehingga mampu meningkatkan kemampuan bertahan secara keseluruhan. Terdapat pula laser warning receiver serta pembangkit gelombang elektromagnetik EMT-7 yang terpasang di T-90. Alat ini diperuntukkan untuk menghancurkan ranjau elektromagnetik dan strorai sistem pengacau rudal anti-tank kendali inframerah. Adapun tank yang diproduksi oleh Uralvagonzavod ini dibekali dengan meriam smoothbore QA-46 125 mm berstandar NATO yang memiliki kecepatan proyektil 1715 hingga 1800 meter per detik jika ditembakkan. Terdapat pula senjata heavy machine gun atau senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan senjata mesin PKM kaliber 7,62 mm. Emang canggih dan menakutkan ya tank Rusia satu ini? Kendaraan Rusia mematikan berikutnya adalah artileri traktor jenis BAZ-6909 10x10 berbagai jenis. Truk ini digunakan sebagai pengangkut S-400 dan mampu bermanuver di aspal maupun di luar jalan aspal. Mesin yang digunakan adalah YMZ 8401 10 hingga 14 V12 silinder jenis diesel. Truk ini turut dilengkapi peluncur SP85TE2 yang dipasang pada bagian belakang. Tak hanya itu, truknya juga disebut komando. Ini dibekali sistem canggih dalam mengoperasikan S400. Mulai dari radar multifungsi, sistem deteksi, dan penargetan otonom. Kemudian sistem rudal anti pesawat, peluncur, serta pusat komando dan kendali. Adapun S-400 juga dikenal dengan nama SA-21, adalah sistem pertahanan rudal dan anti pesawat generasi baru yang dikembangkan Rusia's Almaz Central Design Bureau. Terdapat 4 rudal S-400 yang dipasang pada artileri traktor dengan jarak tembakan yang berbeda-beda. Kemudian rudal 40N6 jangkauan 400 km dan 2 rudal dengan jarak menengah 9M96E hingga 9M96E2. Keunggulan lain dari senjata ini mampu mendeteksi dan menyingkirkan rudal, baik penjelajah manuver cepat maupun rudal balistik nuklir antar benua. Kalau dilihat-lihat nih, truknya emang canggih dengan sistem radar multifungsinya. Tapi tunggangannya itu loh, bikin merinding banget.
Setelah membahas dua kendaraan tempur Rusia paling mematikan di daratan, kali ini giliran udara. Salah satunya adalah Sukhoi T-50 Pakva generasi kelima yang mulai mengudara sejak 29 Januari 2010 untuk Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan jet tempur MiG-29 Volcom dan Su-27 Flanker. Hasilnya Sukhoi T-50 atau Su-57 menjadi pesawat tempur multiperan hingga dirancang sebagai pesawat siluman. Pesawat yang mampu bermanuver dengan kecepatan 2.440 sampai 2.600 km per jam ini dibekali sejumlah sistem elektronik radio. Salah satunya adalah sistem elektronik terintegrasi multifungsi yang disingkat MIRAS Multifungsi SH-121. Sementara untuk persenjataan, pesawat ini dibekali meriam Gryazev Sipunov GSH 30 mm, kemudian air-to-air missile rudal R-77, R-73, dan R-37M. Pesawat dengan panjang 20,1 meter ini juga dibekali rudal anti kapal 2XKH-35E dan rudal anti radiasi 4 kali KH-58 USHKE. Namun Rusia dikabarkan akan segera meluncurkan varian terbaru dari T-50, yakni Sukhoi Su-57 generasi kelima akan diluncurkan pada tahun 2022 mendatang. Perbedaan dari varian baru ini terdapat pada bagian mesin yang dirancang sebagai tahap kedua menggunakan second stage. Mesin ini diproduksi secara serial di UEC Engine Production Association yang merupakan bagian dari Rostec. Jika mesin ini dinyatakan rampung dan dipasang pada Sukhoi Su-57, pesawat akan bermanuver dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Kebayang nggak kalau Sukhoi Su-57 varian terbaru diluncurkan dengan kecepatan supersonik? Kira-kira masih terlihat saat manuver atau enggak nih? Kita tunggu sama-sama aja ya. Dan selanjutnya, negara yang dulunya bernama Uni Soviet ini juga pernah sukses menciptakan kapal selam bernama Kazan K561 kelas Yasen. Kapal super canggih ini dibangun oleh perusahaan bernama Sevmash. Panjangnya 130 meter dan mulai dirancang sejak 2009 serta resmi diluncurkan pada 2017. Kazan mampu bermanuver di bawah permukaan air laut kecepatan 57 km per jam dengan membawa 90 kru marinir Angkatan Laut Rusia. Persenjataan utama kapal yang mulai bertugas sejak 21 Mei 2021 ini dilengkapi rudal jelajah Onyx Kaliber bertenaga nuklir dengan jangkauan 2.600 km. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi rudal supersonik dengan jangkauan maksimal 300 km. Dengan persenjataan yang dimiliki, tak heran jika Kazan menjadi kapal selam mematikan dan menjadi ancaman dunia. Jadi emang pantas banget loh Rusia ada di peringkat 2 dunia dengan kecanggihan alutsistanya. Terakhir ada kapal perang Rusia bernama Admiral Nakhimov. Kapal ini dulunya bernama Kalinin yang bertugas sejak 17 Mei 1983 atau saat Rusia masih bernama Uni Soviet. Selama 22 tahun kapal ini berhenti beroperasi. Kemudian diperbaiki dan berganti nama menjadi Admiral Nakhimov yang dijadwalkan diluncurkan tahun 2023 mendatang. Memiliki panjang 252 meter, kapal ini dibangun oleh galangan kapal Baltic Sky Naval. Meski memiliki ukuran monster, kapal kelas Kirov ini nyatanya mampu melaju di atas permukaan air laut dengan kecepatan rata-rata 59 km per jam dan daya jelajahnya 2000 km. Kapal dengan bobot penuh 28.000 ton ini dilengkapi sejumlah alat canggih berupa radar dan sensor. Salah satunya adalah radar pencarian 3D yang dipasang di tiang utama. Kapal ini turut dibekali sejumlah persenjataan yang mematikan. Di antaranya senjata rudal supersonik P-700 Granit raksasa yang memiliki panjang setara dengan satu unit tank tempur atau sekitar 10 meter dengan berat hulu ledak 750 kg. Sementara senjata untuk ancaman udara, Admiral Nakhimov dibekali 96 rudal S-300 yang juga digunakan di artileri traktor serta 40 rudal jarak pendek 9K-33 OSA yang juga banyak digunakan di kendaraan tempur Rusia. Terdapat pula sistem senjata jarak pendek berjumlah 6 buah, 2 diantaranya Gatling 30 mm dan 8 rudal jarak pendek
9M311 ditambah 24 reload. Wow, bayangkan saja jika terjadi perang dan seluruh kendaraan tempur mematikan militer Rusia ini ikut dalam peperangan. Tapi semoga saja tidak terjadi, karena jelas perang hanya menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di lain kesempatan.